Ya memang begitu saya. Saya juga punya ruang-ruang lain, Pak. Saya juga melukis. Saya punya aspek-aspek yang lain. Oh, bisa melukis juga? Ya, saya punya hobi yang lain. Saya harus salurkan. Saya melukis. Masya Allah. Jadi saya nggak mau terpaku di sana. Dokter aja udah hebat bagi saya. Kalau kalian mau jadi profesor, silakan. Profesor siapa? Paling teman-teman saya. Oh iya, profesor. Iya. Angkat topi. Saya angkat topi. Tapi jangan lupa topinya, jangan miring ya. Mohon maaf nih Pak Abraham, Pak lanjut. Ini kita sudah ada Bang Juma ini. Oh iya, ada Prof. Ada Syekh. Pak Abraham mau ini dialog sama Bang Juma. Iya, monggo. Lanjut. Silakan Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Malam ini kita kehadiran tamu nih Bang, Pak Abraham Sitinja. Ini yang kedua kalinya Bang. Jadi saya pikir akan menarik dialognya jika ini Bang Juma bisa berdialog dengan Pak Abraham Sitinja ini Pak. Gimana? Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Bang. Silakan diambil alih waktu dan tempat. Silakan, terima kasih. Ya, harusnya kita tahu dulu Bapak tamu kita ini mau bahas apa gitu Bang. Jadi gimana Pak Abraham? Apa bahasan yang menarik nih kira-kira untuk didialogkan malam ini Pak Abraham? Saya kira Bapak penyelenggara sudah membuat itu. Ini kan nggak melebar kemana-mana. Jadi jangan, saya selalu bilang, jangan diskusi dengan saya, debat sama saya tentang agama, apalagi tentang Yesus Kristus. Saya nggak mau. Iya. Saya nggak pernah akan mau. Kalau tentang sejarah kitab suci gimana nih Pak? Mau. Yang lain-lain boleh. Tentang kitab suci bisa ya Pak ya? Ya bisa, sedikit-sedikit bisa. Ya. Tapi nanti ada yang lain lagi yang bidang saya. Pola pemikiran zaman-zaman itu. Misalnya kayak gimana nih Pak? Saya kita bisa nangkap. Jadi pemantik ya. Kalau Pak Juma dengar ya. Pak, ya gini, orang Kristen itu merasa superior. Superior karena Eropa yang bawa. Mereka tuh merasa agama yang paling superior, agama dari Tuhan. Yahudi aja dibasmi. Di zaman-zaman itu, di era tahun 1800, 1900 awal. Dan mereka ekspansi, 1600-an udah ekspansi. Yang satu ke Belanda, yang satu ke orang yang Spanyol. Dan dulu, yang bawa nih anak. Yang di Eropa itu mereka itu punya perundingan Pak. Yang Portugis ke sana, yang Spanyol ke Amerika Latin, ke Amerika waktu itu Columbus bawa dengan teman-temannya. Terus yang Belanda ke Indonesia, Inggris ke Borneo, Kalimantan, sampai Malaysia kan jajahan dia, India juga jajahan dia, dan Brunei Darussalam kan jajahan Inggris juga, dan dikasih kemerdekaan tanggal 1 Januari itu tahun berapa itu saya lupa. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya udah punya struktur yang memang jelas untuk mengkristenkan, dan selalu orang sana datang dengan pistol kok atau apa kek untuk hanya bukan sekedar mengambil rempah-rempah doang, enggak, dikristenkan mereka. Misionaris dikirim atas nama untuk orang-orang Belanda yang hidup di Indonesia, VOC. Tapi pada akhirnya semua orang dijajah oleh mereka, ditodongkan pistol, kalau enggak baptis kalau.
Iya, kan nggak pernah dicatat oleh sejarah yang jujur oleh Kristen ini. Tapi kalau bapak-bapak tua-tua itu ngakuin ditodong oleh pistol, tapi udah mati. Dia nggak bisa bikin tanda tangan, dokumen-dokumen itu hilang. Jadi cerita dari mulut ke mulut, ahli sejarah Ian Aritonang itu kan guru saya. Dia bilang banyak dokumen di Indonesia ini rusak, hilang semua. Karena orang Indonesia nggak bisa terus menulis pada saat itu. Makanya tadi Bapak bikin dokumentasi hakikat itu. Jadi lembaga UNESCO nanti lindungi. UNESCO lindungi bidang bagian kebudayaan itu. Agama juga bidang kebudayaan. Dilindungi. Nah, jadi Kristen itu dari awalnya superior. Maunya hebat terus. Semua digaruk sama dia. Karena mereka punya persenjataan yang modern. Kita masih petani-petani. Ditembakin, itu kan gemeteran orang, semua orang gemeteran. Kristen tiba-tiba jadi Kristen, bangun gereja gampang aja, bangun gereja. Orang gitu. Dia kan ceritanya aslinya begitu. Iya. Pemerintah belum bisa ngomong pada saat itu. Jadi pola Barat, Eropa, Portugis, Spanyol, ya untuk Portugis sudah kena juga tuh tim-tim kena Portugisnya, darah Portugisnya banyak. Aceh, Portugis juga. Aceh, mukanya Portugis banyak. Aceh, yang kulit putih, yang Aceh yang cantik-cantik itu Aceh Portugis. Yang Belanda itu Ambon, Manado. Ibu-ibu itu diperkosa, akhirnya anaknya ganteng-ganteng, cakep-cakep, cantik-cantik. Diperkosa. Sejak sekian ratus tahun kemudian kan berkembang, akhirnya jadi itu gen mereka. Aslinya orang Manado sama dengan Borneo, Kalimantan, dengan Filipina sama, penyok-penyok mukanya. Tapi karena kena bening Belanda, jadi cakep-cakep. Bahkan bahasa-bahasa Manado kan banyak bahasa Belanda. Sarapan aja, sarapan apa namanya itu? Jadi begini Pak Abraham, yang saya tangkap dari ceritanya Pak Abraham ini ya, sepengetahuan kami ya sebagai Muslim, bahwa Yesus ya yang turun, yang hadir itu tidak mengajarkan seperti itu Pak. Misalnya tentang penjajahan lah atau apa yang seperti Bapak ceritakan tadi. Itu kenapa bisa jadi seperti itu Pak? Betul. Saya awalnya dari perang salib ya Pak. Sedikit orang yang mencatat perang salib, itu orang Kristen yang sangat sombongnya luar biasa pada saat itu. Ya, berani banget ya. Urbanius ngomong, ini ada kaisar Romawi yang berkuasa di seantero dekat-dekat Asia Kecil, saya lupa namanya. Kan kalau di sana kan begini Pak, kekuasaan itu kan dibagi-bagi Pak. Alexandria di Mesir, itu Yunani. Enggak, maksud saya pas zamannya Romawi, itu masing-masing punya kekuasaan. Herodes di sana, ya di Yudea. Si Ano di sana. Ada raja-raja kecil, maksudnya begitu. Raja-raja kecil. Nah, di zaman itu ada satu tempat yang dimana Kristen udah mulai tambah banyak, yang namanya Antioquia. Ya, kan Kristen itu lari kemana-mana, berdiaspora, lari kemana-mana karena dijajah oleh orang Yahudi sama orang Romawi.
Dan Yunani dia welcome, terserah. Yang penting lo bikin agama asal pinter-pinter aja. Kalau Yunani kan maunya keren. Kalau otak lo bagus, kami terima. Tapi otak lo jelek, buang. Yunani. Nah, dan Yunani nggak berkuasa waktu itu. Zaman waktu Yesus udah lahir, Kristen udah muncul. Yunani nggak berkuasa lagi. Yang berkuasa adalah Romawi. Udah digantikan. Udah kalah. Yunani itu udah kalah sebelum Yesus lahir itu 400 tahun. Yunani udah ambruk. Kekaisaran Yunani udah ambruk. Yang paling kuat itu Alexandria di Mesir. Alexandria, bahasa Inggris, bahasa Indonesia Iskandar. Jadi kalau punya nama Iskandar itu Iskandar, Iskandaria, Iskandar. Jadi kalau Iskandar, dar. Nah, Iskandar itu orang, nama itu jangan dipakai nama itu orang pagan. Itu bukan nama Muslim, Pak. Iya. Iskandar. Dia memang hebat. Nah, kemudian menyebar sampai ke Eropa, kan gitu. Dan di Eropa mereka berkuasa, luar biasa berkuasanya. Pada masa itu mereka berunding, raja-raja, bukan negara-negara, Pak. Raja-raja. Ya, ada raja Prancis, ya, ada raja Spanyol, ada raja itu. Kan itu bang kayak ibaratnya dari sini ke Cirebon, kayak gitu doang kok. Udah ganti negara. Iya. Bagi-bagi, Skotlandia, Irlandia, kan sama, Inggris juga. Inggris itu, Irlandia, Skotlandia, itu Inggris juga semuanya. Hanya bagi-bagi tempat. Kamu di Garut, ya, saya di Cianjur, Sukabumi. Hanya gitu-gitu doang, Pak. Semacam itu gambarannya kira-kira. Nah, jadi mereka bagi jatah. Dan negara apa yang belum dikuasai oleh kita? Banyak. Ya, mereka melihat ke Asia. Bagi-bagi. Iya. Bagi-bagi. Jadi ini Pak, melanjutkan dialog kita ya beberapa waktu yang lalu Pak ya. Masih ingat Pak? Waktu itu saya ingatnya ketika ada pernyataan bahwa sebelum Yesus lahir itu semuanya baik-baik saja. Jadi itu adalah suatu ungkapan yang agak-agak menggelitik ya bagi saya, Pak Abraham, terus terang gitu. Tapi setelah kemunculan Yesus semuanya jadi kacau. Tapi mungkin Pak Abraham juga sepakat bahwa kekacauan ini bukanlah tujuan dari hadirnya Yesus ya Pak ya. Itu hanya masalah situasi atau kondisi yang dimana bahwa pada waktu itu ada pertentangan antara kehadiran Yesus dan situasi yang ada, kan begitu Pak. Tapi kita tetap menitik beratkan bahwa apa yang disampaikan Yesus itu adalah suatu kebaikan ya, bukan sesuatu yang membawa keributan atau masalah. Nah, jadi yang saya langsung aja Pak ke poinnya bahwa di dalam kekristenan itu ada dua tokoh yang paling berpengaruh. Kan pertama Yesus, yang kedua itu kan Paulus Pak. Ini dari zamannya Yesus dan zamannya Paulus, ini kan ada perbedaan signifikan Pak. Perbedaan yang sangat jauh, bahkan 180 derajat Pak. Yang kami tahu ya seperti itu karena mulai dari aturan-aturan atau yang ada dalam kitab suci itu, setelah kemunculan Paulus ini semuanya jadi berbeda Pak. Itu dalam pandangan kami. Tapi kalau sepengetahuan Bapak seperti apa? Silakan. Jadi memang ada ironis. Ironis seorang tokoh selalu ada. Itu hanya bukan gelombang Yesus, gelombang yang lain juga begitu. Orang-orang yang pentokohannya hebat biasanya kena ironis. Artinya tidak rasional dan tidak dipijak oleh daya nalar manusia pada umumnya. Itu ironis. Kehadiran Yesus juga ironis.
Tapi itu cara mukjizat, saya bilang itu nggak apple to apple. Lu pakai mukjizat, ayo dong jadi manusia biasa dulu. Adu sama gue. Dia mau jadi manusia biasa. Dia anak tukang kayu. Ikan yang dipancing, ya mungkin nggak kena, nggak apa-apa. Biasa-biasa aja. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, dia menjadi orang yang lain. Tebarkan jalanan sebelah kanan, ikan banyak banget. Nah, berarti nggak manusia biasa lagi. Nah, itu nggak apple to apple. Berarti lo makhluk yang berbeda, yang lawan manusia biasa. Memang Yesus ditakdirkan semacam antara konsep Yesus Kristus tentang keselamatan dengan Rasul Paulus sama. Cara penyajiannya berbeda. Karena Paulus itu lahir di orang suku Benyamin yang paling ketat. Aku melakukan sholat, aku melakukan ini semuanya, diikuti semuanya. Tidak ada satu yang bercela yang tidak dia lakukan. Sehingga dia berkata, saya adalah suku yang paling, mazhab yang paling tertinggi, mazhab Farisi. Ada 4 mazhab di sana. Farisi, Esenis, Zelot, Saduki. Orang yang paling getol dengan Alkitab, bukan kitab suci, perjanjian lama waktu itu ya, Septuaginta, adalah orang mazhab Farisi. Dan si Paulus ini orang yang memang dicalonkan untuk jadi sarjana, nanti duduk di Sanhedrin. Mahkamah agama, dia ambisi di situ. Ambisi dia ke situ. Jadi bunuh Kristen banyak-banyak, itu hukumnya banyak. Nilainya 10 poin, satu butir manusia. Dipakai kuda. Kuda siapa? Negara yang biayai untuk bunuh orang-orang namanya pengikut jalan Tuhan, bukan pengikut Kristus, enggak. Pengikut jalan Tuhan namanya. Dalam gaya bahasa Alkitab itu pengikut jalan Tuhan. Karena belum ada agama yang Kristen belum lahir. Kristen itu kan Kristus. Itu yang orang Eropa yang bikin itu. Dulu Nasaren, orang dari Nazaret itu. Yesus kan dari Nazaret. Jadi pengikutnya orang Nasaren, Nasrani. Dan itu belum dibuat. Nanti waktu di Italia baru keluar nama itu. Waktu itu orang apa tahu ini pengikut jalan Tuhan. Huruf besar di dalam Alkitab. Pengikut jalan Tuhan, huruf besar. Jalan Tuhan. Artinya mereka Sebentar Bang Bram, saya instruksi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana ini tadi Bang Ilyas? Ya, ini saya lagi mengajak dialog biar Bang Juma bisa menangkap atau di mana dia bisa masuk di situ. Ya, minta air putih ya. Begitu. Nanti masuk nanti. Ini Bang Juma sudah ada. Jadi tinggal ini saja kapan masuknya nanti. Kalau saya udah ditanya begitu, saya jelaskan dulu. Kebetulan Bang Juma udah hadir ini di tengah-tengah kita. Iya. Cuman Bang Juma mau ini temanya biar ada dulu tema yang mau dibahas. Assalamualaikum Bang Juma, gimana Bang Juma? Udah bisa nangkap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kita berbicara berarti mengenai sejarah agama ya. Iya. Nah, jadi menyikapi apa yang disampaikan oleh saudara kita. Ya, salam kenal, saya sapa dulu Pak Abraham ya. Salam kenal. Jadi memahami apa yang Bapak sampaikan. Kalau saya menyikapi terhadap sejarah ya, saya memiliki perspektif penilaian yang mungkin berbeda dengan pandangan Bapak, tapi itu nggak apa-apa karena kita berbicara mengenai sejarah. Nah, kenapa Kristen itu menguasai Eropa? Kenapa Kristen itu menguasai Barat?
Karena memang sejatinya sebelum Kristen ini menjadi agama yang sah di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi, orang-orang Barat memang cenderung memahami keyakinan yang sama seperti ajaran Kristen hari ini. Hanya saja kalau dulu ya Kekaisaran Romawi memiliki kebudayaan, dalam hal ini kepercayaan, tidak berdasar terhadap kitab suci mereka, tetapi hanya berdasar terhadap keyakinan-keyakinan yang mereka anut secara turun-temurun. Begitu Kristen hadir yang bermula di Antioquia kemudian, lalu kemudian adanya gencaran surat-surat Paulus yang Bapak sendiri akui beliau adalah salah satu aktivis dari sekte Farisi, karena memang Paulus mengaku dari Farisi ya. Nah, dari sanalah kemudian orang-orang Roma ini menyikapi bahwa ini ada ajaran yang sama seperti ajaran nenek moyang kita, pembedanya kemudian kita punya kitab. Kalau dulu kita tidak punya kitab, sekarang kita punya kitab panduan. Nah, jadi ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan Kristen itu memang sangat pesat di Barat, karena faktor itu tadi. Penguasa kala itu memang sudah menganut ajaran yang tidak sama tapi mirip. Mereka memahami adanya konsep politeisme, banyak Tuhan. Jadi mereka memahami banyak pribadi Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu adalah roh. Nah, karena orang-orang Roma itu dari sejak dulu memang mereka memahami seperti hal yang kita ketahui ketika kita masih SMA dulu belajar tentang nama-nama planet ya, ada Merkurius, ada Jupiter, Mars, Neptunus. Itu sebenarnya adalah nama dari dewa-dewa orang Roma. Merkurius adalah dewa, Jupiter adalah dewa, Mars juga adalah dewa. Nah, artinya bahwa mereka memahami adanya konsep-konsep banyak sembahan, banyak penguasa-penguasa. Nah, sebelum datangnya kekristenan Romawi kuno, sama seperti kerajaan-kerajaan yang menganut kepercayaan politeisme yang lain, seperti Mesir, India, itu sama. Sehingga ketika datang ajaran Kristen kemudian yang mengajarkan kepada orang-orang non-Yahudi itu sangat paham betul bahwa tipikal dari keyakinan orang-orang ini adalah tipikal keyakinan banyak dewa. Sehingga ketika bersurat mendudukkan Yesus sebagai salah satu dari dewa-dewa mereka, Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang Romawi Yunani dengan mudah menerima itu. Nah, lalu kemudian pada abad ketiga, resmilah Kristen menjadi agama kerajaan, agama kekaisaran. Sehingga kekaisaran yang memiliki kekuatan, di mana cakar-cakar cangkang-cangkangnya itu maksud saya, itu ada di setiap wilayah. Sehingga dengan mudah Kristen ini menyebar kemana-mana, sampai besar sampai sekarang. Di Barat itu besar sampai sekarang. Bahkan mitologi Zeus di Yunani itu Pak, itu berganti kemudian menjadi penyembahan terhadap Yesus. Jadi mitologi ini kemudian berubah menjadi pengajaran kekristenan. Sama seperti di Roma, yang tadinya menyembah kepada Jupiter, berubah kemudian menjadi Bapa, ada Putra, lalu kemudian ada Roh. Nah, ini yang berkembang. Sehingga kalau ada kebanggaan terhadap besarnya agama Kristen di Barat, itu sangat disayangkan karena ternyata bukan orang-orang Yahudi yang datang mengajarkan kekristenan, tetapi karena adanya kekuatan yang dimiliki oleh Romawi sebagai kekaisaran pada saat itu, menyebabkan Kristen menjadi agama yang sangat besar dan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia. Saya kira begitu sementara. Ilmu yang sangat mahal. Konsep Bapak mirip dengan saya. Iya, terima kasih Pak. Sama, hampir nyaris persis. Jadi yang membuat Kristen besar ke Eropa itu sebenarnya bukan Yudaisme yang membawa, tetapi orang Yahudi yang namanya Paulus yang sudah berubah menjadi bukan Yahudi lagi, udah Kristen dia, membawa ke sana konsep-konsep baru, Tuhan-Tuhan baru. Sampai dia duduk di Areopagus kok, sini, waktu dia Paulus datang ke Athena kan kota intelektual, kota akademis, para filsuf ada di situ semua, berbagai golongan
akademika ada di situ. Paulus kan di sini, kalau kamu menghina kami, dia kan berdiri di satu tempat di pasar-pasar. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Saya menyembah Tuhan yang saya kenal. Emang itu konsep Yahudi? Bukan. Konsep Paulus. Konsep yang Kristen yang orang bilang pada saat itu belum Kristen. Nama Kristen belum ada. Akhirnya ditarik dia. Sini. Didorong sama. Dulu kamu di sini. Di Areopagus. Areopagus itu tempat podium. Yang Socrates juga pernah mati juga di situ. Suruh minum racun karena konsepnya yang salah tentang mens sana et corpus sano. Padahal dia benar, habis mati baru orang percaya, oh benar deh. Jadi dia Paulus dibawa ke sana, coba ceritakan konsep kamu tentang konsep keilahian. Dia bicara tentang filsafat keilahian. Karena orang itu filsuf semua yang dengar-dengar pada duduk berbaris. Orang Stoik ada situ, orang Stoicisme ada situ, orang Epikurisme ada situ. Filsafat kebahagiaan yang hari ini orang-orang hedonis. Kalau penjelmaannya sekarang orang-orang hedonis itu orang-orang filsafat itu mati hanya ya untuk entah kemana kita masa bodoh, hidup sementara, nikmatilah hidup ini. Itu orang-orang Stoik dan orang-orang Epikuros. Dari bicara tentang keilahian, bagaimana Tuhan aku kenal, gini-gini. Dia bicara tentang berbagai, kita nggak jelas isinya, tapi setelah dia berpidato di sana, yang sono marah, yang sini ikut Paulus. Betapa goncangnya mereka, karena konsep-konsepnya sangat logis. Dia ada pendekatan filsafat. Paulus ini kan orang hebat. Dia bukan imani, enggak pengalaman hidup lu cerita ini empiris, lu bisa mengalami itu, tapi kami enggak kan. Dia enggak bicara logik. Akhirnya nurut, ikut. Dan pada saat itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 17. Banyak orang-orang di antara para filsuf itu mengikut Paulus. Gitu. Jadi bagi saya, Kristen yang bawa itu bukan Yahudi, bukan Yudaisme. Yudaisme itu mempersempit kekristenan sampai hari ini. Sampai detik ini. Waktu saya bicara ini, sampai detik ini. Yudaisme memang membenci Kristen. Kristen hanya 4% Pak di sana Pak, hanya 114.000 manusia cuma Kristen yang ada di Israel. Yang banyak Kristen di Palestina. Bagaimana semuanya? Orang Kristen yang di Palestina, Allahu Akbar. Tidak ada sembahyang mereka tuh. Orang Kristen yang ada di Palestina. Dan banyak juga orang Arab yang sudah menjadi Kristen. Muslim di sana bersatu. Hamas itu orang-orang politik, beda lagi Pak. Tapi orang-orang yang mau mencari Tuhan yang tiap hari hancur, anaknya meninggal, dia nyari Tuhan Pak, dia nyari Tuhan. Itu ada Muslim dan ada Kristen, sama-sama sembahyang bareng-bareng, ada yang sujud, yang sono sama tuh. Kan investigasinya semacam itu. Kok orang Indonesia jangan pusing. Mau ke Afghanistan, mau ini, mau bom bunuh diri, ya bingung saya. Jadi Pak, Bapak benar, bukan Yudaisme yang mau bawa Kristen ke Eropa, bukan Pak, bukan. Itu memang agama itu datang dengan demikian sampai ya nanti aja, nanti Bapak bawanya. Jadi gitu Pak. Iya. Jadi kita sepakat untuk itu. Bukan Yudaisme yang bawa Kristen ke Eropa. Dia terbentuk sendiri dari Antioquia. Iya. Kita sepakat di situ Pak, karena memang saya sendiri setelah belajar beberapa saat kemudian, saya tidak menemukan adanya perintah dari Yesus kepada orang-orang Yudaism untuk kemudian mengajarkan apa yang menjadi inti ajaran beliau ketika dia datang di tanah Yudea. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius 5
Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Dan murid setia itu sudah pasti tidak ke bangsa lain. Nah, namun ada hal yang kemudian perlu dipahami di sini, utamanya saya, bahwa Barnabas inilah kemudian yang mencari Paulus, lalu membawanya ke Antiokhia. Nah, sesampai di sana, Paulus dan Barnabas itu justru ingin disembah. Dianggapnya beliau berdua ini adalah sosok dewa gitu. Nah, tapi kemudian ada indikasi bahwa salah satu dari dua antara Barnabas dan juga Paulus yang mengajarkan bahwa saya bukan anak Tuhan, yang anak Tuhan itu adalah Mesias, Yesus. Nah, inilah yang merebak kemudian, lalu kemudian adanya konfirmasi terhadap kekaisaran yang ada di tanah Yudea pada saat itu, termasuk keajaiban-keajaiban terhadap sosok manusia yang bernama Yeshua HaMasiah. Dia mampu membangkitkan orang mati, kemudian membuat air menjadi anggur, orang buta berjalan. Ini membuat orang-orang Romawi, Yunani matanya terbelalak. Karena yang mereka pahami dari sejak nenek moyang mereka, dewa itu mampu melakukan hal-hal sama seperti itu. Membangkitkan orang mati dalam keyakinan mereka. Ternyata tentara-tentara Romawi yang ada di tanah Yudea membuktikan dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa di sini terjadi, benar-benar terjadi. Apalagi ketika Paulus sampai ke Antiokhia, Paulus itu memperlihatkan mujizat-mujizat. Dia sampai ke Kiliki, ya, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, itu diikuti dengan mujizat-mujizat. Jadi orang semakin percaya ajarannya, sehingga ketika dia bersurat, ya, ke jemaat-jemaat yang ada di Roma, ya, jemaat-jemaat ini percaya surat-suratnya, sehingga makanya saya katakan orang-orang pada awal mula kemudian disebut Kristen itu adalah pengikut daripada Paulus ini. Dianggap sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Makanya Kristen itu disebut sebagai pengikut daripada Yesus itu sendiri. Nah, hanya saja lebih dominan sama dengan ajaran nenek moyang orang-orang Romawi sebelum ajaran Kristen itu menjadi agama sah di kekaisaran mereka. Nah, itulah yang saya katakan bahwa Kristen besar, Kristen menguasai Eropa bukan karena invasi ajaran dari apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, dalam hal ini praktis Yudaism, sehingga menyebabkan agama Kristen itu besar. Melainkan besarnya Kristen karena memang diajarkan oleh negara-negara yang menjadi penguasa kala itu. Nah, itulah yang kemudian saya ingin sampaikan bahwa ketika Bapak Abraham Sitinja ini mengatakan hal seperti itu, saya katakan ini materi pelajaran saya dulu. Bahwa memang kekristenan itu menyebar bukan karena praktis Yudaism yang datang meninggalkan kota Yerusalem untuk mengajarkan itu. Contoh misalnya di negara kita ini. Bukan orang-orang Yahudi yang datang kemudian mengajarkan kekristenan, bukan. Tapi dia datangnya dari Eropa. Saya kira begitu, Pak, sementara. Terima kasih, yang benar banget. Sama. Itu sama. Sama banget, persis sama. Saya sampai lupa mencatat. Karena saya ingin mengaminkan semuanya. Iya, ya, iya. Inilah ustadz model gini yang kita cari. Ya. Jangan bukan ustadz-ustadz yang abal-abal yang anti Kristen, anti Islam juga nanti. Bapak jangan anti Islam juga. Saya seperti anti Kristen. Teman saya kan dengan masuk Islam dengan Pak Abraham menghina-hina Kristen. Saya bilang, memang benar kalian tuh abal-abal semua itu cara-cara, bukan Injil yang benar yang kamu lakukan itu. Injil nggak begitu. Kamu kan cuek kan, ya, bawa mobil enak-enak, terus orang miskin kalau lewatin pakai kena kesambar dengan ban, dengan apa, ada di jalan ada pasir-pasir. Oh, belilah. Beli, walaupun lu nggak butuh, lu beli itu makanan itu. Itu Muslim, bilang. Dan itu Kristiani. Nabi aja bilang, hadis Nabi ngomong, kalau kau mau menyingkirkan itu paku dari pinggir jalan itu, paku.
bukan Pak Duri, ya supaya orang tidak celaka, itu sesungguhnya kau sudah menjadi Muslim. Nah, orang Kristen pakai mobil, ban lu aja nggak nginjek paku. Orang lain, orang-orang kecil yang injek paku, yang injek duri. Perhatikan mereka. Nah ini makanya saya jadi anti-Kristen. Oh, jadi anti-Kristen. Bukan anti-Kristen, kamu yang anti-Kristen. Muslim itu gak jahat. Teroris otak lu. Enggak. Lu bicara dengan orang-orang hebat. Ya, Pak Quraisy Shihab, Pak Al-Qutubi, itu orang-orang hebat, pemikirannya modern, bagus. Kenapa kau benci? Kenapa? Ada apa kau? Masih dikulkasin dengan gaya-gaya pemikiran lama. Hanya insiden kalau kau memang gereja. Kok susah? Kemarin di Cilegon, wali kota, rakyat udah setuju semua kok, ini gereja mau dibangun. Wali kota tenangnya tidak setuju. Nah, itu. Nah, makanya hadir seorang ustadz tuh bicara. Itu menodai keislaman sendiri. Dia bilang gitu. Islam nggak berkata begitu. Muhammad dia membiarkan semua agama-agama terserah mau hidup sebagaimana. Terserah. Tidak dilarang. Gitu. Pak Juma. Oke. Bapak nggak ada perbedaan, nggak ada. Masih sama. Nanti ada perbedaannya beda nanti. Nanti kristologinya baru berbeda. Nah, saya nggak mau masuk di kristologi, Pak. Iya. Saya mampu. Nanti apologet. Saya nggak mau, Pak. Kalau apologet pasti berdebat. Saya nggak mau. Dari dulu saya tidak mau melukai teman-teman saya. Teman saya banyak Muslim, banyak banget. Bisa ada cerita kok, pacar saya orang Muslim, yang sekarang orang sedia. Luka hati saya panjang banget itu, bunga-bunga itu hilang semua. Karena orang sedia, orang Muslim. Iya, Pak. Itu anaknya ustadz dan ustazah. Pagi dia sekolah umum, siangnya itu sekolah madrasah. Apa yang kurang dari seorang itu? Saya Kristen. Tetanggaan gitu dari kecil. Boleh dong kita jadi Manusiawi itu, Pak. Manusiawi. Jadi saya punya nostalgia yang sangat banyak. Jadi waktu saya pas mau lebaran tuh, Pak, kalau mau lebaran itu, saya bikin lukisan itu, Pak, lukisan kartu-kartu lebaran. Kan saya bisa lukis. Saya lukis gambar masjid. Sama-sama sama dia duduknya bareng. Lukis itu kalimat-kalimat itu, kalimat-kalimat bahasa-bahasa puisi-puisi Islam. Dia ngomong, saya ketik, saya tulis dengan salinan tangan saya. Jadi saya mendalami juga. Jadi saya nggak ini, Pak, bukan seorang Kristen yang fanatik, enggak. Bahkan saya dibilang anti Kris. Ya udahlah, saya nggak kehilangan teman. Saya kehilangan teman, Pak. Banyak orang itu takut semua. Ayo, adu argumen sama saya, postmodernisme segala macam. Kamu nggak sanggup hadapi saya. Kita belum sampai ke sana, Pak. Saya itu disertasi saya postmodernisme, kebangkitan agama-agama baru. Jadi terkait dengan akademis S3-nya Bapak itu tidak ada kaitannya dengan agama berarti ya? Agama. Disiplin ilmu. Oh, ya. Agama. Ya, postmodernisme ya itu gerbang kebangkitan agama-agama baru. Yang selesainya di Indonesia juga, Pak, S3-nya? Indonesia. Masya Allah. Semuanya gratis, Pak. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis. Ya. Karena apa? Ya itu mungkin ada orang menilai saya, gitu. Ada bos-bos besar. Ini anak pinter. Digratisin saya beasiswa. S2 lagi begitu juga. Saya nggak pernah minta S2. Disuruh S2, masuk kamu S2. Otak kamu biarkan aja liar-liar kemana-mana. Nanti kamu jadi penyesat. Masuk S2, masuk aja.
tanpa pendaftaran. Iya, Masya Allah. Saya S3 Oke. ibu gitu. Oke, baik Pak. Tadi kita udah sepakat kondisi di luar daripada Yerusalem tentang perkembangan agama Kristen. Bahwa pandangan Bapak selama ini dan juga pandangan saya itu sama terhadap perkembangan dan dahsyatnya perkembangan agama Kristen di Eropa. Nah, izinkan saya mengurai sedikit bagaimana kemudian hubungan emosional antara orang-orang Romawi yang tipikalnya tadi udah aku sampaikan di awal dan juga Yunani ketika mereka itu hidup dan konsentrasi terhadap hubungannya di wilayah Yerusalem pada masa itu. Bisa nggak Pak? Nanti Bapak tanggapi apakah paparan saya ini ada yang perlu diluruskan atau memang udah sesuai dengan sejarah. Bisa Pak ya? Panjang lebar, Pak. Sedikit aja kalau saya Pak. Yerusalem itu kota 3 mazhab. Yahudi, Islam, dan Kristen. Kapan Yerusalem menjadi kota suci bagi Muslim? Sejak Sang Rasul hadir menjadi seorang Rasulullah yang memberitakan Islam. Islam itu, Pak, Islam itu bahasa Aramiknya salum. Iya, iya. Salum yang dipakai orang Kristen, salum. Itu Islam, sama itu. Islam, Salam, sama itu. Hanya logat. Sepakat kita itu Pak. Sepakat Damai. kita. Damai, selamat. Iya. Nah, kalau orang Yahudi ketemu di orang Yahudi, salam. Salamakah? Adakah selamat kamu? Selamat. Iya, iya. Assalamualaikum. Lama-lama dan ada ya, berarti rame-rame kepada kalian semua. Dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu sama, imamat, umat, umum, kalayak banyak, sama itu Pak. Nah itu oke. Jadi dari situ pengertiannya itu salah ya orang. Gobloknya ada, gobloknya banyak. Kenapa kamu Indonesia banget cara berpikirnya, jangan Indonesia mulu dong. Banyak kontak-kontak Muslim yang di negeri lain juga berbeda. Dia punya kemuslimannya hebat, tinggi nilai-nilainya hidupnya, lebih suci dari lo. Lu pakai kalung salib tapi lu bikin film BF. Muslim nggak ada. Karena memang pemalinya luar biasa, memang ditekan begitu. Yahudi juga begitu. Nah, jadi sampai di mana tadi? Saya lupa. Itu tentang pada istilahnya udah gawat tuh Pak. Dari istilah udah gawat. Adakah orang Kristen mengerti Islam itu salum? Nggak ngerti dia. Dan adakah orang Muslim yang ngerti salum itu bukan lambang Kristen, tapi lambang sama. Sama-sama bengkok Pak. Jadi kalian. Iya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 nomor 27 Pak, kalau kita ingin jujur mengaku ya. Di situ Yesus secara langsung mengatakan bahwa Islam kutinggalkan bagimu, ya, Islamku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ya. Itu yang saya pahami. Sehingga di dalam Lukas 24 pun ketika dia menyeru kepada murid-muridnya, Shalom alaihim, itu artinya Islam untuk kalian semua. Ya. Damai sejahtera untuk kalian semua. Oleh karena itulah kemudian kedatangan Islam itu ya mengajarkan syariat-syariat yang kemudian bisa mendamaikan, menenangkan jiwa manusia gitu loh. Karena memang di situ ajaran keselamatan artinya mentaati, berserah diri kepada aturan-aturan mainnya Tuhan. Gitu. Ya. Itu yang saya pahami. Pada masa itu Islam yang dimaksud itu bukan Islam dalam secara agama. Ya. Tapi Betul. secara teks damai. Jadi kalau dibuat semacam jadi Islamisasi juga Bapak gagal paham nantinya. Enggak, waktu itu Islam belum ada. Islam tahun 600-an. Sang Rasul lahir kan tuh umur 30 baru dia menyebarkan Islam. Sebelumnya kan dia belajar terus.
Yahudi udah masuk. Dari istri juga banyak dengar kabar bahwa di sana ada pembaruan. Nah, sang Rasul ini masih muda, gagah perkasa, dia mau perubahan. Nah, lahirlah itu. Entah apa ceritanya, nantinya akhirnya dia mendapat hidayah dari malaikat Jibril dan sebagainya, seterusnya. Nggak masalah, bagi saya nggak masalah. Tapi untuk kebaikan. Pada masa itu butuh orang seperti yang itu di tanah Arab yang sangat gersang, orang barbarian. Butuh orang semacam itu. Dia hanya dengar dari istrinya doang. Di sana udah ada orang baik-baik. Yahudi udah masuk ke sana kok. Di zaman Rasul udah hidup, Yahudi udah ada di sana. Ada data-datanya. Udah ada di sana. Dia udah hidup sesuai dengan agamanya. Jadi bagaimana dia sholat, bagaimana dia wudhu, Yahudi, ya, bagaimana dia ngadep ke kiblat dan seterusnya, semuanya udah ada. Bentuk-bentuk itu diadopsi bagi saya diadopsi. Karena semua agama dimanapun juga orang pengajarnya pasti punya empirisnya, pasti ada, tidak mungkin enggak. Orang Abraham pasti punya empiris tertentu yang membuat Kristen saya berbeda dengan Kristen yang lain, sama-sama Kristen tapi berbeda karena punya nostalgia tersendiri. Seperti yang tadi saya cerita, saya punya teman saya pacar seorang Muslim, sehingga saya melihat Muslim berbeda dengan orang yang tidak pernah melihat itu. Orang Cina jadi Kristen, dia akan benci banget dengan Muslim karena dipikir Muslim itu jenggotan, ya, bom, kan berbeda dengan saya. Orang baik-baik kok, bapaknya orang baik-baik, mamanya orang baik-baik. Jadi itu berangkatnya. Semua orang punya ideologi selalu diwarnai masa kecilnya. Masa kecilnya dia hidup pasti punya. Dan sang Rasul punya itu. Dia marah dengan kehidupan di sana barbarian. Dia nggak bisa bikin apa-apa waktu itu. Baru dia menikah dengan kemudian jadi kaya dan mulai punya kuasa sedikit, anak buah segala macam. Dia berpikir banyak. Di negerinya mau jadi apaan ya? Masih politis. Tapi lama-lama jadi agamis. Satu-satu jalan dia harus bertuhan dulu, cari Tuhan yang baru. Tuhan yang baru. Memang waktu itu orang-orang zaman-zaman penyembah berhala semua, pagan semua, yang menjadi dewa-dewa. Dia dapat pencerahan sedikit minimal dari istrinya. Minimal. Karena dari istrinya dia dapat konsep-konsep Judaisme itu. Dan juga ada berita sedikit tentang Kristen menyembah yang tidak dikenal. Sementara kalau di sana menyembah harus ada patungnya dulu. Harus jelas. Zaman itu harus jelas ada patungnya dulu, dibesarin dulu, digedein patungnya baru disembah. Konsep zaman itu begitu. Kalau kita hidup di zaman itu kita sama Pak. Kita akan seperti itu. Harus ada yang besar, ada yang dihebatkan dari luar diri kita, baru kita mau takut dan tunduk kepadanya. Itu bukan menjadi Tuhan sebenarnya, hanya perlewatan aja, hanya mediasi untuk menyampai ke yang lebih di atas lagi, yang di beyond itu. Saya yakin orang-orang itu menyembah bukan menyembah patung Pak. Patung hanya bagian-bagian untuk mengekspresikan diri kepada yang lebih di atas dari patung itu, yang di beyond itu. Kita terlalu kuno kalau bilang menyembah patung. Enggak, dia menyembah patung. Dia menyembah patung hanya mediasi. Orang itu pintar-pintar Pak. Udah hebat-hebat kok waktu itu untuk menjelma tentang bagaimana membayangkan Tuhan. Nah, kemudian Eropa menjadi Kristen Pak. Itu kan gara-gara Konstantin dulu Pak. Gara-garanya dia. Tadinya enggak. Kalau seandainya Konstantin nggak ngomong gitu, ya, nggak ada dekret tentang negara boleh, orang Kristen boleh bebas. Tapi yang dekretnya lebih hebat lagi di atas itu, tahun 382 itu. Kristen menjadi agama negara. Nah itu Pak. Konstantin udah mati dulu Pak. Konstantin hanya mengizinkan Kristen boleh bebas, jangan dianiaya. Hanya itu Pak. Tapi setelah Konstantin meninggal, nah itu beberapa tahun kemudian, 382,
Baru agama Kristen menjadi agama nasional. Barulah menjurus ke Eropa. Persebarannya ke sana, lihatlah arah mata angin itu, kita lihat oleh peta. Ke Eropa, Spanyol dulu, Spanyol turun lagi, nanti ada yang sama-sama tetanggaan mereka. Eropa, Inggris, Perancis, berkuasa banget. Dan mereka bikin namanya menjadi kelas-kelas yang pusatnya ada di Roma yang sampai hari ini. Walaupun Roma berpecah waktu dia berpecah ya, ada yang pilih ke Asia, Nestorian yang sampai ke India, sampai ke tanah Aceh. Ada Pak, abad ke-7 Kristen sudah masuk di Indonesia. Ada. Nah, jadi Eropa dulu ya. Itu semuanya akhirnya menjadi Kristen, kristenisasi terjadi. Emangnya agama kuno di sana nggak ada? Ada. Pada masa itu agama kuno Eropa banyak banget Pak, banyak banget. Banyak. Jerman punya agama kunonya, Inggris punya agama, banyak agama-agama tradisi yang ada di sana. Dan kombinasi menjadi sinkretis pada masa itu. Nah, karena sinkretis begitu banyaknya, makanya penguatan di pusat harus bikin dekret. Bikin dekret banyak peraturan. Jadi begini, kalau jadi Kristen begini. Kalau nggak jadi Kristen, kamu kehilangan hak-haknya. Nggak bisa berbelanja, itu tidak bisa menjual. Jadi orang harus Kristen semua, harus Kristen, pakai kalung salib semua pakai kalung salib untuk menandai Kristen, walaupun dia bukan Kristen, agama kuno. Gitu loh Pak. Ini kan jarang diungkit. Iya. Nah, ya, jarang diungkit. Nah, kemudian Kristen akhirnya berjaya luar biasa di abad-abad kemudian. Di belakang, di balik semua itu, kita kembali ke flashback ke belakang lagi ya, di lembaran yang lain. Agama Islam sedang bertumbuh. Ya, tahun 600-an, 630, Muhammad Sang Rasul dapat hidayah ini. Dan itu agama yang berkecamuk dan luar biasa, cepat, pesat. Luar biasa, ibaratnya semut makan roti. Sampai dari negeri-negeri lain datang dan ikut jadi Muslim. Slogannya sama. Ya, perang demi Allah. Sama waktu itu. Dan perangnya untuk siapa? Untuk Eropa yang jahat-jahat itu, yang sadis-sadis. Dan Eropa sangat berkuasa sehingga sampai ke sana pun dia mau menjajah pada negeri-negeri yang harusnya bukan milikmu. Nah, sementara waktu itu kan Muslim udah mendapatkan tempat yang tenang untuk dia beribadah, tenang, nggak diganggu. Udah sampai ke Palestina maksud saya Yerusalem, ke Palestina. Nyebrang aja dari kiri, dari Padang Arafah. Kalau lihat petanya, dia masuk dari kiri, udah masuk ke barat, berbau dengan orang Yahudi, sama konsepnya, samawi, sujunya sama, rukunya sama, mirip-mirip, jenggotnya sama. Kristen kan berbeda. Nah, Kristen udah habis di situ, udah hilang. Udah di Eropa semua. Udah lari semua, berdiaspora. Tapi tiba-tiba menjadi kekuatan besar. 600, 700 kemudian. Tahun kemudian. Nah, Muhammad udah dengan semua kekaisaran udah menjadi kuat. Bercokol di sana. Dan bahkan itu jadi negara Muslim. Semua anti-era itu kekuasaan dari Islam. Belum lagi orang Seljuk macam-macam. Wah, itu kekuasaan besar jadi. Sampai ke kita bicara tentang Ottoman, kekaisaran itu. Nah, Kristen mau lawan, ya nggak bisa. Barbarius masih ada di ketinggalan dia sendirian di negeri yang agak di Antikia itu, di Turki. Minta bantuan dong, boleh perang nih sama orang Muslim. Minta bantuan. Urbanus kirim dari pasukan dari Perancis. Nah,
Prancis butuh tenaga. Orang digolok-golokin Pak mereka. Ayo kalau mau masuk surga sini yuk. Kita perang salib katanya, perang demi Tuhan. Nah orang-orang desa Pak yang udah punya harapan hidup, yang putus asa, mendingan mati masuk surga dah. Ini perang untuk Tuhan. Datang semua perang dan tidak punya keterampilan berperang, kalah semua, kalah dibabat sama pasukan Muslim sampai di sana. Kirim lagi pasukan. Orang yang diatur secara militer, dididik dulu, kalah lagi. Termenang, terkalah, termenang. Itu sampai berseri-seri itu perang salib. Betapa hebatnya orang Kristen itu menjahati kaum Muslim yang tidak pernah menyerang. Dia bertemu dengan sendirinya kok. Iya, jadi Bapak ini ya sedikit Pak. Bapak dari kalau boleh tahu dari sekte mana Pak ya? Saya Pentakosta. Oh, Pentakosta. Yang orang bilang orang bodoh-bodoh. Oh, enggak, saya ini aja Pak, merasa ini aja. Apa Bapak nggak takut gitu cerita-cerita kayak gini nanti ditegur sama teman-teman Kristen lain? Saya punya fakta sejarah. Saya pernah ngajar sejarah gereja. Bapak mengatakan tadi bahwa Kristen kejam menganiaya Islam-Islam yang tidak bersalah gitu Pak. Bapak tidak khawatir nanti ditegur nanti. Bapak bacalah buku-buku sejarah gereja itu ditulis orang-orang Belanda, Pak. Memang begitu yang diceritakan di sejarahnya. Orang-orang pro Kristen. Bapak nggak baca buku-buku yang lain yang dari versi Muslim. Bapak nggak baca. Bapak baca. Saya baca. Mereka nggak baca. Aduh. Saya baca sih Pak. Saya ngerti. Saya baca tentang perang salib, semua penganiayaan yang terjadi. Tak paham saya, cuman biasanya kan selama ini yang kita tahu yang dipoles kemudian pemberitaan itu kan Islamnya yang teroris dan seterusnya. Dikatakan sebagai Islam itu agama kejam, sadis, gitu, radikal dan seterusnya. Tapi kalau saya dengar dari pemaparan Bapak terlalu berani mengungkap kebenaran itu gitu loh Pak. Saya bilang Pak, dari namanya aja Islam. Islam itu salum. Gimana sih? Orang-orang itu banyak yang goblok-goblok. Jadi gini Pak, tambah lagi satu lagi Pak ya. Saya tambahkan yang tadi sejarah tadi. Iya. Jadi orang-orang, waduh, gimana sih dulu Pak? Satu lagi Pak, itu orang-orang Kristen yang saya bilang jahat-jahat itu, dia nggak mengerti. Tambah satu lagi dia nggak mengerti. Satu lagi saya lupa. Nanti saya ingat lagi. Bapak tambahkan. Nanti saya ingat lagi Pak. Iya, jadi ada satu lagi. Iya, silakan. Ya saya lupa. Nanti Bapak ngomongin. Nanti saya ingat lagi. Saya udah catat. Ini saya nyatet Pak. Saya nulis loh Pak. Iya. Jadi yang kami tahu Pak di dalam sejarah perkembangan Islam itu bahwasanya ketika kemudian ada terjadi peperangan dalam sejarah literasi peperangan yang ada dalam ajaran agama Islam itu yang kami paham berdasarkan narasi yang bersumber dari kitab-kitab yang kami pelajari bahwa Islam itu menyerang ketika diserang Pak. Jadi mereka mempertahankan hak mereka gitu. Ya. Oke, Pak. Saya udah mulai ingat Pak. Oke, silakan. Aku sambung lagi ya. Bapak itu mengulangi kita mirip tadi. Pak, nih waktu Kristen begitu sombongnya di zaman itu merasa agama dari Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena mereka berkuasa secara politis. Zaman sekarang Katolik berkuasa secara politis. Dan rakyat diperas untuk keluarkan uang. Martin Luther yang marah. Nanti perubahan, nanti panjang lagi. Di zaman itu, zaman perang salib ya, di era-era tahun 1200, 1300 itu kan perang salib Pak, berseri-seri Pak, 2 abad lamanya. Ya,
nggak tahu yang menang yang mana, yang menang apa, yang kalah yang Islam apa. Kita nggak pernah tahu itu. Tapi ada seorang pangeran yang hebat, namanya Sultan Salahuddin. Akhirnya Kristen dimaafkan. Versi filmnya Muslim, saya nonton. Versi Islam, versi Kristen beda lagi. Beda lagi. Kristen yang menang. Aneh-aneh. 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 Film versi baru. Pak. Iya. Waktu mereka merasa jaya luar biasa, Pak, di abad yang sama, waktu perang salib belum selesai, itu Pak ada namanya Black Death tahun 1300 Eropa. Black Death Pak, wabah sampar, dalam Alkitab bahasanya sampar, dalam bahasa umum wabah pes dari yang dikeluarkan oleh tikus. Itu Eropa Pak, hanya tinggal 1/3% yang mati 200 juta manusia. Bapak buka ensiklopedia Wikipedia. Penyakit kutukan berarti Pak ya? Ya semacam itu, karena saya lihat kok wabah pes apa ini? Dalam Alkitab ada itu kutukan Pak. Iya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau Tuhan mau murka, dia mengutuknya dengan cara begitu Pak. Ya, memberi wabah gitu ya, penyakit. Ya, wabah. Ya, tulah ya. Kayak di Mesir kan ada tulah lala, tulah kodok, macam-macam. Ya, sampai tulah 10 kan. 10 tulah. Semacam itu. Jadi, saya menilai bahwa itu bukan penyakit biasa-biasa. Karena mematikan hanya sisa 1/3 manusia yang hidup. Di Eropa. Bapak baca, ulangi lagi. Black Death tahun 1300. Perang salib kan masih ada sisanya waktu itu, belum. Memangnya ada perjanjian damai pada itu, ada PBB? Enggak ada Pak. Perang salib itu udah penyerah. Kan dimaafkan oleh si Sultan. Yang aku sebut namanya dalam zaman Kekaisaran Ottoman lah waktu itu Pak. Iya, Ottoman udah berubah sampai Ottoman kan tahun 1900 masih berkuasa. Waktu itu kan sultannya banyak Pak, ganti-ganti sultan. Ada sultan namanya Sultan Salahuddin. Ya akhirnya orang Kristen dimaafkan. Pulanglah kalian. Ya, jangan perangi kami lagi. Kalau perang lagi kami kau habis. Kenapa? Pada saat itu Arab udah punya senjata yang lebih besar daripada Eropa. Apa namanya? Meriam. Dari mana? Dari Mongol, dari Genghis Khan. Kan ditakutin juga pasukan Islam pada abad-abad itu. Dan dia dapat misiu. Dan itu untuk bikin meriam yang besarnya luar biasa. Itu Eropa takut. Eropa nggak punya itu. Eropa mau ambil dari mana misiu? Kan jalan siturannya kan dari sana, jalan kaki. Eropa mau ambil dari mana? Laut dari Selat Malaka? Nggak ada kapal laut yang bisa seperti itu. Muslim punya kekuatan di situ, di tanah yang daratan. Hanya Inggris yang tidak mau mengalah, karena Inggris di tengah laut. Semua negara Eropa kalah. Kasih surat. Amandemen. Mau nggak? Kalau nggak mau, kami serang. Kalau mau, tunduk dengan kami. Tunduk. Muslim. Ini ceritanya, ini cerita versi saya. Kok Kristen ngomong bangga banget sih? Ya itu kan abad-abad kemarin. Abad-abad kemarin kok mulai hebat gitu ya. Padahal kekuasaan Muslim berkuasa banget udah di zaman-zaman itu. Tahun 1600 Martin Luther hidup. Itu Muslim udah hebat seantero sebagian Eropa, Asia dan Afrika. Ini yang nggak dimengerti. Sehingga kekuatan Katolik berkuasa sedunia. Memang iya. Hanya tersisa untuk bagian-bagian Amerika Latin, Argentina, Brasil, semua negara Honduras, Kolombia, lagi apa, Guatemala, semua tuh. Tapi negara-negara miskin dikuasai oleh Katolik. Filipina sebagian. Indonesia nggak berkuasa tuh Katolik, nggak, hanya sebagian, hanya Dili, ya Timur. Itu juga Portugal. Selebihnya Belanda. Kristen Indonesia, Kristen Belanda. Warna Bukan Belanda. dari Yerusalem Pak ya?
Enggak, bukan. Yerusalem nggak bikin, dia nggak menyebarkan agama apa. Mereka nggak menyebarkan agama, nggak, mereka hanya internal mereka aja. Kalau jadi proselyte namanya, kalau menjadi memuasai agama kami, gini-gini harus sunat dulu, gini. Itu, Iya. ya itu kalau orang Yahudi nggak menyebarkan agama, enggak, dia nggak menyebarkan. Yang menyebarkan agamanya dua, Pak. Kita aja, Muslim dan Kristen. Kalau Islam, bahasanya siar agama. Wajib hukumnya. Kristen, namanya penginjilan. Amanat Iya. agung. Amanat agung. Cuman ada yang lucu kemudian Pak, kalau kita berbicara mengenai perang salib. Menurut hemat saya gini loh Pak, pasukan salib itu ya ditengarai menang di dalam beberapa sesi peperangan yang pada intinya Betul. yang pada intinya mereka kemudian mengatakan mereka menang. Tapi kalau saya melihat secara pembuktian sejarah, justru yang ada itu sebaliknya Pak. Iya. Bahkan pasukan-pasukan yang ada di negara-negara Islam masa itu, ya tentara salib itu, pasukan salib itu bukan sebagai ancaman yang berarti. Tidak. Raja-raja Muslim itu menganggapnya ya ini hanya kacang aja ini. Ya. Karena terbukti pada ending cerita Pak, bagaimana kemudian Yerusalem pada tahun 1096, kemudian bagaimana 90 tahun setelahnya pasukan salib ternyata merupakan memang ancaman pada masa jatuhnya Masjidil Aqsa. Tapi bagi kekhilafan Abbasiyah itu bukan apa-apa, Pak. Nggak nendang. Iya. Nah, bahkan kalau kita melihat bagaimana Gubernur Mosul Imaduddin itu, Pak, mengawali gerakan untuk memukul mundur pasukan salib di Yerusalem, ya jelas sekali bahwa dua wilayah yang kemudian dikuasai oleh pasukan Mosul Imaduddin itu bahkan dilanjutkan kemudian sama anaknya Nasaruddin Sangi, itu loh Pak. Sampai kemudian Yerusalem itu dimenangkan. Belum lagi kalau kita berbicara Damaskus, ya, Antioquia, Mesir di tahun antara 1100 sampai 1140-an sampai 69 itu Pak. Dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau yang kami sebut biasanya dengan Saladin, iya. Ya. Itu ketika mereka kemudian menggalang kekuatan, Pak, mereka merebut Damaskus, membebaskan kemudian Masjidil Aqsa. Jadi perang salib kalau kita lihat dari sejarah ya, justru itu tidak sesuai dengan pengakuan sepihak dari teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa mereka menang perang salib. Karena pada endingnya kemenangan itu ada pada pasukan-pasukan Islam, gitu, Pak. Itu yang saya tahu ketika saya belajar sejarah. Logika aja, Pak. Iya, jadi mentalitas para salibis itu mulai berubah ketika kemudian Salahuddin itu masih kemudian mengatakan perang terhadap mereka, tapi ternyata mereka nggak ada lagi perlawanan setelah. Pak. Iya. Tambah lagi ya, dari segi politis. Muslim pada masa itu di tanah negerinya sendiri, dia tidak menyerang, menunggu. Iya, mereka menunggu. Basisnya. Dia diserang. Yang kedua, dia dalam pusat kepemimpinan yang sangat sedang agung-agungnya dengan satu pimpinan Salahuddin yang luar biasa itu. Jadi sementara kekuatan Romawi pada itu sudah terbelah dua, terpecah dua. Rakyat pada itu pada masa di Muslim, rakyat sangat mencintai sang Bapak Presiden ini, Pak Ketua ini, Pak seorang sultannya. Iya. Dia akan dengan baik saya mau berjuang, mau seperti itu. Patriotisme muncul. Tapi kan dilarang, udah orang-orang perang aja diadu dengan secara militer. Kan nunggu. Nah, di Eropa terbalik. Jadi kan dikirim pasukan itu kan pasukan dari Urbanus lengkap. Ini Pak, pendeta. Dia kan seorang rahib di Katolik yang ada di Prancis. Prancis kuat waktu itu. Kirim pasukan sekian orang
Urbanus ngomong, kalau kalian mau masuk surga, ada cara yang gampang. Kita perang Tuhan. Nah orang, ya petani-petani mau, gue hidup kayak gini gue susah, mendingan ayo masuk surga tuh. Mati syahid. Ada bidadari menjemput kan. 70 bidadari menjemput, mau semua. Perang dia, angkat kaki, dan di tengah perjalanan logistik habis. Di mana pasukan-pasukan yang dikirim oleh pasukan ini yang dari Muslim ini di tengah perjalanan, Pak. Dia kan jalan kaki, Pak. Berapa jauhnya itu? Bapak lihat petanya, Prancis lihat utara, lihat Rusia, sampai tembus ke tanah Arab. Gimana? Gimana? Dia jalan kaki di tengah sana pasukan ada kan Muslim waktu itu bercabang-cabang ininya, Pak. Punya kekuatan-kekuatan apa? Denom-denom. Kamu di sana, kamu di sini ini. Abi ini di sana, Abi ini di sini. Itu semua ada turunannya, Pak. Kan zaman itu begitu. Ada yang nomaden juga. Oh, jaga di sana ya. Iya. Ya mati semua. Petani. Cara nembak aja nggak, memanah aja nggak bisa, Mas. Jadi, nah ditambah lagi ditampar itu oleh bagi saya secara teologis, ditampar oleh Tuhan, Pak, kekejaman orang Kristen yang sangat sombong luar biasa pada masa itu. Lihat, kok Eropa, Asia nggak dapat, Afrika nggak dapat, coba Pak, bukan. Ada apa? Secara teologis, Pak, secara teologis, Pak, bukan secara hanya historis, enggak, secara teologis. Ada apa? Hubungkan dengan pernah Tuhan membuat kudeta-kudeta terhadap orang-orang yang sangat tidak sopan terhadapnya. Enggak sembarang apa. Orang Yahudi juga dihukum, orang Mesir juga dihukum. Hanya orang Yahudi yang cinta Tuhan, yang salah-salah baru diselamatkan. Kena hukuman semua. Kena wabah. Wabah sampar, saya buka di Alkitab, sampar, wabah pes, Black Death, tahun 1300 sekian, itu kan zaman-zaman perang salib masih berkumandang. Iya, betul. Jadi Kristen itu hebat. Coba, senioritasnya, superioritas Kristen, kan begitu, sampai tetap aja masih muncul lagi, di abad-abad sampai terkemudian, membawa semua bangsa-bangsa di Asia dikristenkan oleh sana dengan cara yang memang itu rasa superior, kulit putih gitu ya, terus apalagi macam-macam. Dan itu ternyata nggak alkitabiah. Saya punya tulisan. Bapak punya buku? Ada buku saya, Pak. Oh, iya. Kebangkitan agama postmodern. Buku yang nggak laku. Saya nggak jual. Buku nggak laku, hanya orang tertentu yang bisa itu. Nanti saya dihujat lagi. Judulnya apa rupanya, Pak? Postmodernisme, titik koma. Kebangkitan agama-agama baru. Dan di situ Kristen Islam melebur menjadi satu. Iya. Agama humanis. Jadi bentuknya masih Islam, masih Kristen, tapi ideologinya udah berbeda. Ideologinya adalah mencari Tuhan yang ada di dalam diri kita, bukan mencari Tuhan yang di luar sana. Dalam, Pak. Dalam. Iya. Mungkin teman-teman juga mau ikut nimbrung, Pak. Ya, silakan. Kita sambil ngopi-ngopi dulu. Saya juga mau ngopi. Ini saya dengan Pak Zuma ya? Iya, saya sendiri, Pak. Saya sendiri. Enak. Kita minum kopi sambil cerita-cerita kayak gini. Iya. Ayo yang Cuman, lain. Boleh nanya, Bang? Ya, silakan. Pak Usema. Ya, Assalamualaikum. Siap. Ini Pak Munir, Pak. Bang Munir dulu, baru Pak Dokter. Silakan, Bang. Oh, kalau ada Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Saya belakangan nanti. Gimana? Silakan. Ya, enggak aja. Soalnya
Daripada nggak ada. Terus silakan. Ayo ikut nimbrung biar nggak ngantuk. Oke. Enggak gini Pak siapa Tinjak ya. Ya. Menurut yang saya dengar kan Anda ini kayaknya condongnya ke kenapa ya? Kayak ke Islam gitu, kayak ke Kristen. Jadi menurut Anda ini sebenarnya keyakinan Anda agama yang paling baik itu apa kira-kira? Kristen, Pak. Kristen ya? Iya, oke. Itu aja sih. lanjut. Tapi cara pendekatan saya dengan agama-agama yang lain berbeda dengan orang Kristen pada umumnya. Iya. Saya memandang berbeda. Jadi gini Pak, tolong jawab saya, ya orang Kristen, hey orang Kristen, jawab saya. Gus Dur matinya masuk neraka atau masuk surga? Orang baik seperti Gus Dur itu masuk neraka atau masuk surga? Kalau orang Kristen bilang jalan satu-satunya adalah lewat Yesus Kristus. Ego emi ohodos kai alitea kai zo. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father. Tanpa melalui aku nggak akan bisa lolos. Nah, saya pertanyaan saya orang Kristen, dengarkan baik-baik. Gus Dur matinya kemana? Kan lebih baik dari dia daripada lu. Dia memikirkan negara, pikir anak-anak cucu kita semua dipikirkan oleh dia. Kata-kata dia membentuk kehidupan kita menjadi baik. Dia orang yang sangat tawakal. Terus masuk, kadang-kadang nggak percaya Yesus, masuk neraka, dibakar. Tuhan model apa itu? Dengarkan, tolong jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya tetap pendidikan saya. Saya tetap agama Kristen, tetapi Kristen yang berbeda. Gini Pak ya, oke satu lagi Pak ya. Kristen kan banyak yang mengaku percaya Yesus. Itu cara mempercayainya itu gimana sih? Etimologinya itu. Percaya itu percaya apanya gitu maksudnya? Pak, jadi makanya banyak Kristen Pak. Manusianya yang mana? Banyak abal-abal. Ya, kalau menurut Anda gitu, cara mempercayai Yesus itu apa gitu yang Anda lakukan? Yang saya tahu orang Kristen yang paling banyak itu Yesus itu pintu surga itu aja. Tanpa dia memikul salib. Jadi bagi orang Kristen, Yesus yang pikul salib. Nah itu salib di Golgota itu dia pikul dengan darah sendiri. Tapi salib dalam tanda petik metafora, kamu pikul sendiri. Hawa nafsu ini segala macam, pikul sendiri, bukan Yesus yang pikul. Nah jadi artinya tetap pintu gerbangnya percaya dulu sama Yesus gitu kan, sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Yang kedua, itu peraturannya. Iya, soalnya kalau saya rasa para muridnya itu nggak ada yang mikul salib. Saya rasa. Makanya. Dan abal-abal. Iya, dan gini Bang, keselamatan versi Yesus itu beda sama Paulus ya. Kalau keselamatan versi Yesus kan hidup yang kekal, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, jual seluruh hartamu katanya kan. Ya. Sementara versi keselamatan menurut Paulus itu kenapa kok Paulus ini nggak mengutip apa yang Yesus katakan tadi gitu. Padahal Paulus ini mengaku penerus ajaran Yesus gitu. Kenapa versi keselamatan Paulus itu hanya percaya maka kamu selamat gitu? Kenapa sesimpel itu? Gitu? Kenapa nggak mengutip perkataan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya itu? Jual seluruh hartamu itu tadi itu. Nanti kan semuanya pada konteksnya juga Pak. Pada surat-surat Rasul Paulus kan nanti jelas. Tapi ketika ada kisah, tapi bukan Halo? Ya, terputus kali ya. Jaringan. Lanjut yang lain Bang.
Iya, Bapak ini nggak mau masuk ke kajian kristolog. Oh gitu ya. Iya. Ya. Yo. Sekedar bertanya, tapi aku nggak pasti rencananya gitu. Iya. Bertanya. Iya, nggak apa-apa. Baguslah kita tanya karena Bapak Abraham ini orangnya jujur gitu loh. Dia mengakui sejarah kelam yang ada, yang terjadi terhadap masa lalu antara Islam dan Kristen. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang harus kita acungi jempol gitu. Sekelas Bapak Abraham mengakui bahwa memang tentara-tentara bengis dari Kristen itu yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan militer terhadap wilayah kekuasaan Islam pada masa itu, tapi nggak berdaya juga mereka. Bapak ini sederhana kajiannya, tapi menyampaikan kebenaran yang ada. Iya, terlempar beliau ya, kepental. Semoga masuk lagi. Betul. Ya dia akui bang, dia akui. Diakui kenapa itu? Dia pengakuannya. Dia ngaku bahwa Kristen itu besar di Barat, di Eropa bukan karena ajaran dari Yahudi, tapi karena kekuasaan yang membuat agama itu menjadi besar. Bang Handi, double suaranya Bang Handi, pusing. Saya di mana dulu? Suara istrinya itu. Suara istrinya itu minta pulang, minta dibelikan kresek. Oh, lagi di Zoom lagi live juga di sebelah, ntar gue kecilin dulu suaranya. Makanya mana ada masuk sini semua? Ya, jadi tadi itu diakui bahwa Kristen itu besar di Eropa bukan karena Yahudi, bukan karena murid-murid Yesus, tapi karena adanya kekuatan dari penguasa yang mengajarkan agamanya. Ketika agama Kristen menjadi agama kekaisaran, agama Kristen dengan mudah menyebar. Itu diakui tadi oleh Pak Abraham. Beliau masuk lagi kembali. Silakan, mungkin Bang Handi mau tanya-tanya, silakan, karena beliau ini saya kan bisanya tentang kristolog. Pak Abraham Pak Abraham ini teman sekolah saya, gimana dong? Iya, baguslah kalau gitu. Beliau udah selesai S3-nya. Iya, teman sekolah saya, tanya aja. Pak Abraham, selamat malam, Pak. Sama-sama pernah sekolah. Iya, sama-sama pernah sekolah. Iya. Mana dia beliau ini? Pak Abraham. Belum connect kan? Beliau tinggal dekat dari saya ini. Di Sumatera, Bang? Bukan, di sini, di Jakarta Selatan dia, Duren 3. Oh, Jakarta Selatan. Dekat situ lah. Area Sambu. Oh. Ya, terus berbicara mengenai radikalisme itu diukur dari apa yang terjadi terhadap perang salib. Dan saya katakan bahwa pengakuan dunia barat dan sekolah orang mengatakan bahwa perang salib dimenangkan pihak Kristen, saya katakan bahwa itu tidak sesuai dengan sejarah. Tapi Lagi-lagi Pak Abraham mengiyakan juga. Menurut saya, Pak Abraham ini kan dosen ya. Iya. Dosen itu tidak boleh memihak kepada siapapun dalam hal menyampaikan argumentasi. Dia harus mengakomodir semua. Dia harus objektif. Tapi di dalam hatinya bahwa ini ada something error di sini dalam agama ini. Tapi beliau itu nggak mau terlalu open. Tapi kalau berbicara face to face sama beliau terbuka semua. Gitu loh. Jadi kalau ingin mengeliti beliau, ketemu langsung aja, pasti. Iya. Saya di mute malah saya. Gitu loh. Ya itu intinya. Saya akan suatu waktu nanti ketemu sama beliau. Yang jelas, saya udah sering diskusi sama beliau. Beliau asik kok, terbuka. Cuman kalau udah ke teologisnya, beliau itu nggak mau, Bang Juma. Karena ranah iman kan? Saya di mute terus sih. Tadi itu pemanasan aja supaya nggak ngantuk kataku. Ini kenapa sih? Ya udahlah, di mute terus, kenapa beliau? Diri sendiri mungkin, Bang. Jangan dulu, di-kick aja sekalian gitu loh.
Mungkin demi diri Anda sendiri mungkin. Mungkin lupa Bang, mungkin lupa cara buka. Itulah kira-kira pendapat saya mengenai Pak Abraham. Ada Pak Abraham masuk. Malam Pak Abraham. Masuk ikap. Angkat kering ke tamak, angkat tamak. Belum. Bukan itu amat tapi bicara. Selamat malam Pak. Pak Abraham. Masih iri Bang Andika. Oh itu ada beliau. Ada Ya silakan Pak Abraham lanjut lagi Pak sebelum kita istirahat. malam Pak. Bang Handi coba Bang Handi yang panggil. Enggak lupa buka video tapi lupa buka mikrofon. Ini dokter usia apa nafsu amat sih Pak Dokter? buka butnya, anunya. Buka sarung. Buka celananya Pak. Jangan nggak boleh gitu. Nah, Pak Abraham Sorry Pak, bercanda Pak. Jangan Pak Munir nggak boleh. Dia itu dosen loh. Buka butnya. Pucilali. itu Pak Abraham tuh tak pendengaran. Suaranya Pak enggak ini Pak dibuka Pak. Mic-nya dibuka Pak. Oh iya, Pak Abraham. belum ya dari tadi. Iya. Iya. Dari tadi saya udah nyaut-nyaut. Pak Ya, Abraham, ini aku mau tanya nih satu aja. Apa? Tadi kan you believe if the father, right? Ya, aku dengar kayak gitu. But you believe if your God is the Father, Son, or Holy Spirit. So who is the Father? So who is the God? The true is God. Because that is three. So I want to know that is I want to know if you're the true God. Because even you Ini semua kira-kira Bang Handi ya. Tahu Iya. teologis ini teologis. Gimana? Terus So that is who the real God in your religions. Oh my God. Iya. Jadi Bingung begini, kan? begini Mbak, itu orang Kristen itu memang sudah dipatok bahwa Yesus Kristus satu-satu jalan. Dan kami dan yang lain-lain yang tanda petik yang enggak aku sebutkan, ya, adalah orang-orang yang sudah berangkat dari sana, udah melonjak lebih tinggi. Minta maaf, sombong ya, lebih tinggi. Kami udah melompati itu. Tapi kan gini, if Jesus is the messenger is for the God, but it's not God. Yes. Yeah. Tapi so you believe that Jesus is not the messenger is not God, right? Jesus come in budaya-budaya manapun juga. Dia hadir di mana-mana. Bagi saya. Ya. Jadi Jesus in the beyond gone to earth, come to earth untuk melengkapi agama-agama yang belum sempurna. Dia hadir di mana-mana dengan sebutan yang berbeda-beda. Oh yeah. So Di Buddha that is not the truth. It's just one is the belief that is Jesus the God, but it's that is wrong. Belum. Oh betul. Begini artinya Bang Cuma. Beliau itu Paham saya paham. Oh ya. So paham. Paham saya Bang. Nah, sekarang pertanyaan saya setelah Bang Cuma udah paham. Udah, kamu udah kursus tadi 3 hari. Gak apa-apa Mbak. Iya. Ngomong aja. Artinya itu Pak Abraham mengakui Yesus itu hanya utusan. Ono loh intinya. Iya. Kok saya kalau ngomong kok di mute terus ini Dedi Wijaya kenapa sih ini? Gua gamparin juga loh Dedi. Lu jangan bikin naik darah gue ya. Iya karena berarti gitu ya Pak Abraham ya. Ini Pak Abraham ini Dedi Wijaya lagi teleponan sama saya. Dedi Wijaya ini bikin ngalang-ngalain aku aja itu. Saya diundang loh ke sini. Itu loh. Aku diundang. Oh ya Pak Abraham, gini. Berarti kalau ini ya berarti Pak Abraham ini mengimani satu yang di mana-mana beda orang menyebutkan siapa Tuhannya gitu ya.
Ya, Itu yang jadi repot itu. dia hadir. Jadi moral universal itu standar utama. Terus yang kedua, pada saat dia orang-orang yang menyukai kehidupan religius, dia akan mencari Tuhan. Dia pasti bertemu. Semacam Gus Dur lah. Gus Dur tidak mungkin nggak bertemu Yesus, pasti bertemu Yesus. Tapi dia sebetulnya beda. Dibilang Allah sebelum matinya. Bagi saya nih, saya punya keyakinan. Makanya itu bukan wilayah data. Itu kan asumsi-asumsi yang saya punya. Dan itu juga mewarnai cara pola berpikir saya. Saya yakin Pak Handi ya, suatu saat dia akan tetap Muhammad, tapi Muhammad yang ini nanti suatu saat akan berubah. Oh, ini yang namanya Muhammad ya. Walaupun itu sebenarnya Yesus bagi saya. Namanya tetap nama Muhammad. Berarti percaya Muhammad juga, Nabi Muhammad SAW juga. Data sejarah. Oh. Kurang data sejarah. Aku bingung. Berarti agama Bang Abraham ini apa gitu loh? Saya Kristen. Kristen tapi percaya, you believe if Muhammad gitu. Percaya, sangat percaya. Saya bilang bahwa dia seorang anak muda yang mencari kebenaran, sangat lelah di zamannya. Dia dapat pencerahan dari mana? Saya bilang dari istrinya. Istrinya pernah ngobrol sama dia, pasti dong. Di sana orang Yahudi udah hebat-hebat. Udah ada banyak perubahan. Namanya siapa? Namanya Kristen. Nazaren pada saat itu, bukan Kristen. Dengar-dengar, masa sih? Oh iya, di Eropa udah jadi, Kristen udah jadi, sudah menjadi. Udah berorganisasi sejak konsensusnya si Kaisar Konstantin di mengkristenkan Italia. Muhammad kan Nabi Rasul, sang Rasul itu lahir kan tahun 600-an. 6 abad setelah Kristen udah lahir, udah punya kekuatan di santero Asia, Afrika dan Eropa. Nah, kehidupan sang Rasul itu kan di tanah Arab yang kering kerontang dengan macam-macam, termasuk berita, informasi segala macam kering. Orang nggak ke sana, orang nggak pernah lirik ke sana. Orang liriknya ke Eropa kan ada armada laut dapat, ya, terus ada macam-macam, ada kota Korintus yang memang itu kota pelabuhan, pertemuan antar bangsa ada di situ di Laut Tengah. Jadi tempat orang bersirkulasi kehidupan, berimigran ada di sana. Nggak pernah berpikir ke Arab. Kenapa? Air aja susah. Air aja susah di sana. Negeri barbar. Makanya sadis di zaman Rasul hidup. Itu negeri itu sangat sadis. Hukum nggak ada. Nah, dia lahir dengan warna baru. Dengan dari istrinya, saya bilang, kok Ibu Rifa bilang marah? Enggak ada warna dari istrinya. Minimal. Dia dengar, di sana ada kehidupan baru. Apa itu? Orang udah menjadi begini. Mungkin namanya itu Kristani atau apa? Nasrani atau apa? Yahudi udah berpindah, namanya Paulus. Mungkin udah dengar, kan 600 tahun. 600 tahun lamanya itu. Kristen udah hidup, baru Rasul muncul. Begitu kawan. Jadi sehingga saya yakin Rasul ini pernah berpikir pasti ada kehidupan yang baru. Seandainya aku rombak. Nah, barulah dapat hidayah dan berbagai macam kisah-kisahnya. Karena orang mencari pasti menemukan. Buddha Siddhartha Gautama dia mencari, menemukan. Ibu Rifa nanti ya, Ibu Rifa ya namanya. Kalau Ibu Rifa mencari ke hutan belantara di sana di Amazon, mencari, menemukan, nanti dewa lain yang saya bukan Uni Rifa. Saya bukan Uni Rifa, Bang. Joseph. Ya, sebut aja gitu. Katakan aja gitu. Yosef. Ibu Yosef. Iya. Katakan gitu. Orang mencari pasti menemukan, Bu. Nah, pada saat itu kan mencarikan spiritualitas baru. Seorang Rasul gersang kehidupan pada masa itu. Bayangin aja tiap hari kita lihat orang tebas, foto di tangan potong segala macam.
Hukum Yahudi udah ada. Mata ganti mata, gigi gini. Pengaruh Yahudi itu kuat di tanah Arab. Dari siapa? Dari Ibrahim. Udah ada, Bu. Ini yang jarang dikuat. Dokternya apa? Dasarnya apanya? Bukunya mana? Ada ya. Ada, saya punya. Di perpustakaan sana, bukan buku saya, buku mahal. Buku mahal itu. Saya punya. Data saya betul-betul. Cek. Ini dasar saya. Jadi saya berani ngomongin. Saya ngomong punya data. Gelar saya pertaruhkan. Bukan S1 lagi, S2 lagi. Enggak, saya nggak mau. Kayak di jam-jam Indonesia karang-karang cerita. Nggak mau. Saya punya data semua. Pertanggungjawabkan. Jadi begitu. Jadi sang Rasul itu memang dia punya kekhawatiran. Ini masa depan negara ini. Negeri ini seperti apa ya? Sang istri yang sudah mendapat pencerahan dari agama seberang, dia bicara pasti, nggak mungkin nggak bicara, pasti bicara. Di sana ada perubahan-perubahan hidup, Pak. Dari yang tadinya sangat barbarian, mulai melembut. Mungkin begitu ya intisarinya. Nah itu yang dirindukan oleh sang Rasul. Dia ingin berubah negeri ini. Akhirnya kan dia mencari, orang mencari pasti menemukan. Dia mencari itu, akhirnya dapat pengalaman spiritualitas. Subjektif, entah enggak subjektif, objektif atau enggak apa, itu pasti dia punya pengalaman itu dan dia tidak bohong. Orang mencari kok, orang ingin perbaikan, nggak mungkin Tuhan tidak menjawab. Nah di situ orang salah paham. Jadi kalau Muhammad gue langsung benci, salah lo, goblok. Dia orang baik. Dia ingin pencerahan kehidupan yang baru dan dia berakhlak mulia. Yang nggak akhlak mulia itu yang teroris itu, yang Afghanistan itu. Jadi jangan kami itu di otakmu. Banyak muslim baik-baik. Banyak, sangat banyak. Nah ini yang dimengerti orang-orang Kristen. Dan saya bilang kalian orang-orang bodoh. Dia orang baik. Salah satu pionir manusia yang sangat sejati mencari Tuhan dengan apa adanya. Jadilah namanya agama Shalom. Islam itu kan Shalom, damai. Kau bilang tiap hari Shalom. Itu kan Islam, sama itu. Teksnya itu sama. Islam itu artinya Shalom, damai. Pakai teksnya adalah Islam. Ketik aja ketik, kamu cari datanya bahasa Arab. Terus kalau Kristen apa? Assalamualaikum sama gitu. Assalamualaikum sama. Salam, itu pertanyaan. Apakah? Salam, damai. Apakah ada damai gitu maksudnya? Salam di antara kamu. Alaikum. Itu umat. Umum. Kalian. Nah, alaikum. Imamat. Imam sama imamat. Kalau imam satu orang, imamat rame-rame. Adakah salam di antara kalian? Adakah selamat di antara kalian? Orang Yahudi kalau ketemu orang begitu. Bertanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bodoh-bodoh ya. Jadi kalau di sana orang jadi bingung. Orang Kristen yang ada di Palestina. Orang Kristen yang ada di Palestina, ada menyembah Tuhan bukan? Allahu Akbar. Orang Kristen bilang Allahu Akbar gitu? Allahu Akbar. Bapak. Orang Kristen bilang Allahu Akbar gitu? Iya dong. Kan Tuhan Maha Besar. Allahu Akbar. Tuhan Maha Besar. Apa salahnya? Dalam bahasa Arab. Oh gitu. Berarti orang Kristen itu kalau ini Allahu Akbar gitu ya? Yang di Palestina. Itu kan banyak. Ini yang di Palestina ini kan orang-orang Arab. Orang-orang Arab yang udah jadi Kristen di Palestina hidupnya. Dia bilang Allahu Akbar. Sama penyembahannya mirip-mirip banget, pakai jilbab-jilbab, jubah-jubah, sama. Oke, Abang.
ini tanya nih, kalau abang pemahamannya seperti ini, bukankah abang ini jadi musuhnya orang Kristen itu sendiri? Gimana dong? Enggak. Sekarang udah terbuka. Coba deh, Ngomong dari coba sana, deh diskusi sama tentang teologi. Mana ada kayak pemahamannya kayak abang nih. Abang ini lebih ke condong ke Islam masalahnya. Kalau kayak begini. Dari dulu. Mana bisa tuh? Oh, dari dulu gitu? Dari dulu. Oh. Saya udah ngomong dari dulu. Saya bilang, kamu jangan anggap orang Muslim. Kalau dari dulu percaya Islam, kenapa nggak pindah saja ke Islam, abang? Itu lain lagi. Kenapa gitu? Oke, silakan. Yang lain. Itu namanya 12 pas. Kok diam semua? Silakan, Bang. Pak Dokter, silakan. Bang Suma, silakan. Ya, sedikit. Pak Abraham. Tadi di akhir kalimatnya bagaimana mencari Tuhan di dalam diri masing-masing. Yang saya mau pahami, pandangan itu, kuasanya Tuhan itu memang kan selalu ada sama manusia, Pak. Artinya roh kita semua sama. Artinya roh itu sesuatu yang gaib. Allah dan Tuhan juga itu sesuatu yang gaib. Gaib sama gaib bisa saja terjadi suatu hubungan signal, itulah namanya penyembahan. Artinya ada sesuatu kontak antara yang gaib dengan gaib. Bagaimana pemahamannya Pak? Tadi kalimat terakhirnya Bapak, saya menangkap bahwa bagaimana mengenal Tuhan dalam diri kita. Nah, itu yang saya mau paham. Silakan Pak. Bagi saya Pak, kita udah dari sejak kita lahir itu udah ada benih, ada namanya satu zat yang ditaruh oleh Tuhan dan manusia tidak berkuasa untuk menolaknya. Namanya benih, semen sperma. Namanya semen religius. Semen religi udah ada ditaruhkan oleh siapapun juga, sampai orang primitif juga punya itu. Kebertuhanan manusia dimanapun juga dengan caranya, dengan caranya yang berbeda-beda, dia punya pencarian. Dasar saya di situ. Nah, kita manusia modern yang sudah mengerti, akal budinya sudah berkembang, sehingga logika juga bertanya tentang Tuhan. Zaman dulu enggak Pak, dia tidak bertanya tentang Tuhan. Yang dia tanyakan adalah bagaimana Tuhan. Bukan siapa Tuhan lagi, enggak. Bagaimana Tuhan. Nah, lahirlah dewa-dewa. Nah, yang bisa memberikan jawaban-jawaban kehidupan kalau saat kematian, sembuh. Dia bergirang-girang, menyembah, entah reaksinya berlompat-lompat, entah beratraksi-atraksi tersendiri. Bagi dia itu namanya menyembah sang Tuhan itu yang dia juga nggak kenal. Dia sebut, dia mimpi ke aku tuh ngomong gitu. Akhirnya dipercayain. Orang Batak Dewata, orang Bali Dewata, sama orang Batak Dewata juga, Dewata. Dia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang salah. Dan saya bilang aroma ini aroma baik. Manusia masih mencari Tuhan, walaupun salah. Tuhan yang maha bijaksana pasti mengerti manusia ini dalam kesalahannya. Kecuali sudah diperkenalkan diri oleh Tuhan sendiri menjadi sosok inilah aku. Nggak mau mengerti, baru beda lagi hukumannya. Bagi saya begitu. Jadi manusia-manusia yang ada di belahan bumi ini, orang-orang primitif sekalipun, mereka sedang mencari Tuhan yang memang mereka tidak mampu menemukannya. Kecuali kalau ada syiar Islam atau syiar Kristen. Syiar Buddha dan syiar Hindu. Hindu tidak menyiarkan, tetapi melebur. Buddha tidak menyiarkan, tapi melebur. Kristen dan Islam, dia menyiarkan dengan kata-kata. Ya, sedikit mereka, Pak. Ya Pak. Ya, di dalam Islam ada begini Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jadi di sini inti adalah jiwa-jiwa yang tenang. Namanya mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golonganku dan masuklah ke dalam surgaku dengan selama-lamanya. Siapa yang dipanggil itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Nah, konsep itu, ketenangan batin ada dua, Pak. Ada ketenangan semu, ada ketenangan hakiki. Nah, disinilah pencarian Tuhan bagi seorang yang memiliki jiwa yang tenang. Itu, Pak, yang saya pahami dalam konsep Islam. Silakan, Pak. Pak, saya mempercayai bahwa orang-orang yang muslim ini sejati, Pak. Yang sejati ya. Dia mencari Tuhan yang baik-baik. Saya sudah menemukan orang-orang itu. Bahkan aku lihat lebih Kristen dari hidup saya. Ini jarang. Karena dia sudah melampaui. Pencarian itu sudah ketemu oleh Tuhannya yang dia sebut Allah. Muhammad kan bukan Tuhan. Hanya lewat aja. Melaluinya. Ini benar. Iman yang sejati kayak gitu. Harus bertemu dengan Allah. Nah, Allah itu yang saya sebut macam-macam, Pak. Kalau saya bilang sih Yesus Kristus, silakan. Tapi saya kalau berdoa jarang sama Allah Bapa, aku mau sebut. Berarti Yesus nggak disebut dong? Jarang-jarang. Oh, jarang-jarang. Jarang-jarang. Allah Bapa. Istri saya tahu kalau saya berdoa. Ya Bapak. Saya panggil Bapak. Ya Bapak. Artinya Tuhan itu maha tahu. Ya Bapak. Terus abang ini pakai denim apa itu berarti? Nggak ada denim ya? Yang penting Kristen gitu aja ya? Atau gimana? Enggak. Saya nggak mau digituin general gitu. Nggak mau. Saya nggak mau denim apa gitu, nggak mau gitu ya? Nggak mau. Saya orang radik. Radik saya secara iman. Oke. Radik. Tapi secara logika, ya secara untuk bicara untuk umum, saya tetap punya pendekatan-pendekatan yang beda. Enggak radik saya tahan gitu, enggak. Tapi secara imani, yang saya bilang itu nggak perlu dibahasakan dan nggak bisa didiskusikan itu kan wilayah saya, dan Anda tidak akan pernah mengerti. Saya panggil dia Bapak semuanya. Kalau saya berdoa, jarang saya bilang Tuhan Yesus Kristus, nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti nggak pakai nama Yesus sebagai Tuhan ya? Oke sih. Bukan. Ya itu kan bahasa hati nanti. Iya. Bahasa hati ya, yang di atas kan tahu. Jadi kalau saya Bapak, ya Bapak, tolong aku Bapak. Gitu aja. Iya, maaf Bang Zuma, di sini apakah ada yang punya nomor ini apa namanya? MCI Bandung, karena ada saudari kita yang mualaf kemarin Lebaran. Cuman hari Minggu ini akan dibawa ke sama saudara kita untuk dibawa ke masjid apa itu Asia Afrika itu di Masjid Al-Fatih. Cuman beliau belum punya sertifikat mualaf. Apakah bisa dibantu? Mungkin? Bisa nanti tinggal kontak Adek Ari. Besok saya kirimin ini ya. Besok saya kirimin KTP-nya beliau dan mungkin bisa dibantuin gitu. Karena belum keabsahannya untuk mualaf itu belum dapat, tapi untuk minggu ini beliau akan mau ikut saudara kita Naubi untuk ikut pengajian, katanya seperti itu, tapi ingin dibantu untuk masalah surat gitu. Terima kasih Bang Zuma. Ya, nanti ini nomornya Ari aja. Bandung kan? Iya, betul. Oke, sip. Oke, silakan thank you. teman-teman yang mau lanjut dengan Pak Abraham, atau Pak Abraham mungkin mau istirahat.
Karena saya bingung, karena gini, Bang Zuma, ketika saya ngobrol dengan Pak Abraham, saya bingung jalurnya kemana. Masalahnya nggak tahu poinnya apa juga. Karena beliau ini ketika kita ngobrol tentang teologi juga nggak masuk ke sana gitu. Dari Jadi awal saya bilang. betul. Jadi ngobrolnya santai aja, persaudaraan gitu aja. Karena teologi religionum. Bagi saya Yesus ada di mana-mana. religion, no, you don't have the religion. Teologi religionum. Ya itu tokoh-tokohnya John Hick, Panikar, terus Panikar yang orang Inggris tapi hidup di India, menjadi Kristen tapi Buddha, Kristen tapi Hindu. Jadi bagi mereka Brahma itu adalah Yesus, gitu. Aneh ya memang. Jadi itu ada untuk agama, namanya agama Sikh. Namanya Sikh itu Hindu tapi kayak Islam gitu. Ada itu memang Sikh. Aliran-aliran yang ada di sana. Jadi bagi saya. Tapi ini makanya aku bingung dengan alirannya Abang Abraham ini gitu loh. Cuman Abang Abraham ini kan mengakui beliau Kristen, tetapi nggak ada poinnya gitu loh. Kita bahas apa juga nggak tahu juga gitu pembahasannya sampai kemana gitu. I'm sorry. Oke. Nah begini, ranah keimanan dan keilmuan berbeda, saudaraku Jusal. Ya. Jadi saudara Abraham ini saya sudah 3 kali ketemu. Saya Pak Dr. Husaima, Pak Abraham. Iya Pak, kenal. Saya sudah 3 kali bicara. Ranah iman itu kan person, tapi ranah ilmu, Pak Abraham ini tahu tentang Islam, tahu tentang Kristen, tahu tentang Hindu, tahu tentang Buddha. Jadi terpulang kepada itu untuk masalah iman, ya Allah bisawab, begitu ya Pak ya. Ya. Seperti katakan tadi, apakah Gus Dur masuk surga? Ah itu kan pertanyaan kan buat Bapak tadi. Jadi artinya ada suatu pola pikir yang dibangun. Apakah orang-orang seperti Gus Dur yang liberalis itu, nah seperti itu pemahaman seperti itu yang dipahami oleh saudara kita ini, sehingga saya bisa memahami. Saya sudah 3 kali ketemu dan saya paham persis bahwa ranah iman itu tidak boleh dibicarakan karena itu adalah privasi barangkali Pak ya. Tetapi dalam hal teori-teori ini tidak boleh saling menyalahkan. Gitu pemahaman Bapak ini. Jadi intinya adalah lakun dinukum waliyadin. Bagus. Nah, bagus. Tapi dia pahami kita, dia memahami Islam. Islam itu baik. Sama kalau kita juga mengatakan bahwa orang-orang Kristen yang menjalankan agamanya dengan baik, Kristen pun juga baik, gitu. Seperti itu pemahamannya Pak Abraham. Gitu ya Pak, barangkali Pak ya? Ya, terima kasih. Jadi udah terjawab semua Ibu Ustazah yang cantik. Ya. Kalau maskernya dibuka, terima kasih. Kalau saya dibuka maskernya nanti Pak Abraham ikut saya, kasihan istrinya. Enggak dong Bu Yocel. Silahkan enggak. Tapi luar biasa Pak Abraham ini, kita sering ngobrol juga sebenarnya. Cuman ya itu tadi, ketika ngobrol kita ya sebenarnya kita ngobrol persaudaraan aja. Jadi karena memang ke ranah agama itu I see no. Jadi bukan apologet ya saya. Iya, punya teman-teman banyak apologet. Kau bicara tentang Islam, apologet lagi, apologet. Jadi ujung-ujungnya jadi permusuhan, justru TU. Saya nggak mau ikut model itu. Saya mau yang berbeda, yang coraknya lebih nasionalis, humanis. Kita berbeda agama, tapi bersaudara dalam kemanusiaan. Ada titik temunya, pasti ada. Pasti ada. Tuhan yang kamu cari sama Tuhan yang aku cari. Bagi saya, Tuhannya Ibrahim kan? Benar. Iya, nanti ketemu sampai ke sana dan teologis berat itu nanti. Nanti dia bilang saya nggak percaya Yesus. Nah, cara doa saya udah berbeda kok. Bukan nggak percaya Yesus. Kan ada dalil Pak. Akhir yang menentukan Pak. Nah itu juga. Akhir yang menentukan. Jadi dalam proses perjalanan spiritual setiap orang, ya, betul. itu kan
akan menemukan sesuatu pada diri seseorang itu yang kita tidak tahu, Pak. Makanya dalam Islam itu selalu kata-kata insya Allah. Kenapa hak bebas kita itu, hak free will kita itu tidak sepenuhnya free will. Saya bisa kasih, nah, free will kita, iya, saya kira kita sepaham, saya sepaham dengan Pak. Jadi teologis nanti. Iya, free will itu tidak sepenuhnya 100%. Betul, karena ada. Betul. Wah, ini jadi teologi, Pak. Aduh, ini panjang nih. Saya dengan Kristen aja ribut. Kalau teologis kita tidak akan pernah selesai. Intinya adalah, kalau saya paham bahwa ada satu upaya untuk menuju jalan itu. Nah, insya Allah kalau memang Allah berkehendak atau Tuhan berkehendak akan menuntun kita ke jalannya itu. Seperti itulah sebenarnya kita. Tergantung innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya manusia itu tergantung niatnya. Kalau niat tulus dan ikhlas untuk mencari siapa Tuhan Abraham, akan ketemu, Pak. Betul. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akan ketemu. Pada akhirnya akan ketemu. Dan itulah yang kita idam-idamkan semua bersama. Karena apa? Konsep yang kita inginkan adalah konsep kekekalan, Pak. Toh? Bagaimana hidup kekal itu? Kekalnya di mana? Tentu kekalnya di surga. Gitu. Begitu ya? Bapak, ya, luar biasa Bapak. Statement Bapak itu sama dengan saya. Jadi, ya, ini kalau bicara teologi, Pak, di bangku kuliah itu namanya teologi Arminius lawan Calvinisme. Bapak mengatakan bahwa di balik free will, ada lagi free will yang lebih kuat, yang memang udah Tuhan buat. Benar. Free will itu bukan free will sebebas-bebasnya kita. Ada yang lebih dikuasai lagi. Jadi saya bikin analogi lingkaran. Benar. Waktu saya S1, Pak, saya ngomong gitu. Di dosen saya diserang. Ya sekarang jadi apa dosennya itu? Ah, jadi murid saya kok, ngambil S2, saya S3. Benar, Pak, benar. Benar. Dosen saya bilang free will, di balik free will kita itu. Ada yang lebih menguasai lagi free will yang lebih kuat. Benar. Lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Lingkaran besar itu yang tidak terlingkarkan oleh tangan. Lebih luas. Itu menguasai hidup kita. Sehingga, nah ini udah bagus. Saya paham. Garis teologi mirip dengan saya. Iya, saya paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Tapi memang ini bahasa-bahasa filsafat, tetapi iya, arahnya ke sana. Intinya adalah, saya katakan sering begini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila ia tidak merubahnya sendiri. Merubah nasib itu contoh orang yang akan memiliki keturunan, dia harus merubah nasib dengan melalui pintu nikah, Pak. Tapi apakah setiap orang yang menikah punya anak? Tidak harus, karena disitulah bahwa nasib kita itu kita ingin rubah dengan nikah. Tapi Allah menetapkan sesuatu. Free will kita itu menikah. Tetapi setelah menikah ada orang yang tidak punya keturunan. Itulah ketetapan yang lebih besar tadi. Nah, disitulah pemahaman kita bahwa ada ketetapan yang lebih besar daripada ketetapan kita. Free will kita ini ada free will di atasnya. Gitu. Luar biasa. Bapak tuh, wah ini murid siapa sih Bapak ini? Ya, muridnya Gurunda Suma. Jangan-jangan Pak Zuma juga belum pernah berpikir model ini. Hanya orang yang bisa luas hati ya, untuk bawa semua orang mencari kebenaran, punya kebebasan mendapatkannya. Saya rasa hanya orang punya itu, sehingga punya kalimat yang barusan Bapak bilang sebut itu, free will di atas free will. Kalau Arminian itu kan bikin